Mulai dari saya misalkan hari ini saya apa gitu urut, tapi harus dua kata. Contoh dulu ini. Dua kata. Contoh dulu ya. Hari ini Saya dua kata. pergi ke pasar. Aduh, pakai mobil. Nah, gitu ya contohnya. oh iya Kalau sama Yang kalah dikasih punishment nyanyi di depan. Nah, ini melatih konsentrasi. Ya, harus nyambung tapi antara satu teman dan teman lainnya itu harus nyambung. ini aja Mulai ya. Hari ini Saya pergi ke pasar pakai motor. sama adik. sama adik dan ayah dan ayah. Ayo. Satu untuk membeli Ikan segar. ikan segar. Ayo satu dan sayuran. Satu, dua, tiga. Dimasak enak. Tangan buat kalian semua. Sari roti, mari konsentrasi. Telolet, jangan belet. Masih ingat nggak pelajaran kemarin sempat menyinggung tentang salah satu khalifah? Siapa kira-kira? Umar bin Abdul Aziz. Siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Pemimpin daulah Umayyah ke-8. Kalian tahu nggak kalau ternyata Umar bin Abdul Aziz itu ketika diminta untuk menjadi khalifah itu mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Penasaran? Tonton videonya dulu ya. Nanti kalian dengan menonton video ini sambil catat poin-poin penting yang kalian dapatkan ketika menonton video. Ya, paham ya? Ya. Disimak baik-baik. Besar yang merasa takut ketika menerima amanah kekuasaan. Kisah ini tentang Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang tidak pernah mengejar jabatan, namun justru dipercaya memimpin sebuah kekuasaan besar. Ia lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah dari keluarga mulia yang memiliki garis keturunan langsung dengan Umar bin Khattab. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai agama, ilmu pengetahuan, dan keteladanan para ulama di kota Madinah. Pendidikan yang ia terima membentuk kepribadiannya menjadi sosok yang cerdas, tenang, dan memiliki akhlak yang sangat baik sejak usia muda. Lingkungan Madinah yang penuh dengan para ulama besar menjadikannya tumbuh sebagai pribadi yang bijaksana dan matang dalam berpikir. Sejak muda, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan melalui sikapnya yang adil, sabar, dan mampu memahami orang lain. Karakter inilah yang kemudian membuatnya dipercaya memegang tanggung jawab yang lebih besar di masa berikutnya. Perjalanan hidupnya dari Madinah inilah yang menjadi awal dari kisah kepemimpinan yang akan mengubah sejarah dalam waktu yang sangat singkat. Saat usianya masih sekitar 24 tahun, Umar bin Abdul Aziz sudah dipercaya menjadi gubernur Hijaz karena kepandaiannya dalam memimpin. Keputusan-keputusan yang ia buat selama menjadi gubernur membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Selama memimpin Hijaz, ia selalu mau mendengarkan rakyat dan menyelesaikan masalah dengan hati-hati serta bijaksana. Karena sering turun langsung ke masyarakat, ia dapat memahami kebutuhan rakyat tanpa hanya mengandalkan laporan para pejabat. Pengalaman itulah yang kemudian membentuk cara kepemimpinannya ketika ia diangkat menjadi khalifah Bani Umayyah yang ke-8. Pada tahun 99 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah menggantikan pemimpin sebelumnya di tengah keadaan politik yang sulit. Namun, berbeda dengan kebanyakan pemimpin, ia justru merasa takut
takut dan berat menerima amanah besar tersebut. Sejak awal menjadi khalifah, ia bertekad untuk membuat pemerintahan menjadi lebih adil, jujur, dan bersih. Dalam waktu yang singkat, rakyat mulai merasakan perubahan nyata di berbagai bidang kehidupan. Umar bin Abdul Aziz membuktikan bahwa pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab dapat membuat rakyat hidup lebih baik. Salah satu hal yang paling menonjol dari Umar bin Abdul Aziz adalah gaya kepemimpinannya yang sederhana dan jauh dari kemewahan. Ia tidak menggunakan fasilitas mewah yang biasanya dinikmati oleh para penguasa pada masa itu. Dalam mengambil keputusan, ia selalu mengutamakan keadilan dan mempertimbangkan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang demokratis, yang terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Ketakwaannya kepada Allah menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang ia ambil sebagai seorang pemimpin. Ia memimpin bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Kesederhanaan, keadilan, dan ketakwaan inilah yang membuatnya dihormati oleh rakyat dan dikenang dalam sejarah. Gaya kepemimpinannya menjadi teladan yang jarang ditemukan dalam sejarah kekuasaan. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan yang baik tidak harus disertai dengan kemewahan dan kekuasaan yang berlebihan. Dalam bidang agama, Umar bin Abdul Aziz mengirim para guru dan pendakwah Islam ke berbagai daerah agar masyarakat lebih memahami ajaran Islam. Ia juga mulai mengumpulkan dan menulis hadis secara rapi supaya ajaran Rasulullah tetap terjaga dan tidak hilang. Dalam bidang ekonomi, Umar bin Abdul Aziz membuat pembagian kekayaan menjadi lebih adil, sehingga rakyat bisa hidup lebih sejahtera. Ia menolak korupsi dan mengembalikan harta yang bukan miliknya kepada negara dan rakyat. Dalam bidang sosial, ia peduli kepada semua rakyat tanpa membeda-bedakan orang kaya maupun miskin. Ia membangun pemerintahan yang jujur, bersih, dan dipercaya oleh masyarakat. Ilmu pengetahuan berkembang dengan baik karena ia mendukung para ulama dan pelajar untuk belajar dan mengajar. Kebijakan-kebijakannya membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik dalam waktu yang cukup singkat. Jumlah orang miskin semakin sedikit karena kekayaan dibagikan dengan adil. Bahkan pada masa pemerintahannya, zakat sulit diberikan karena hampir semua rakyat sudah hidup berkecukupan. Di zaman sekarang, masih ada pemimpin yang hidup terlalu mewah, sementara banyak rakyat hidup sederhana. Padahal, Umar bin Abdul Aziz pernah menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak harus hidup berlebihan untuk dihormati. Ia justru dikenal karena sikapnya yang jujur, amanah, dan selalu memikirkan rakyatnya. Nilai-nilai seperti itulah yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan saat ini. Kita pun bisa mulai meneladaninya dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan berkata jujur, bersikap adil, dan membantu orang lain tanpa membeda-bedakan. Karena perubahan besar tidak terjadi begitu saja, tetapi dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti Umar bin Abdul Aziz yang mampu membawa banyak perubahan baik meskipun memimpin dalam waktu yang singkat. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang tanggung jawab dan kepedulian kepada sesama. Dan pada akhirnya, yang akan selalu dikenang bukanlah seberapa lama seseorang memimpin, tetapi seberapa besar manfaat yang dia berikan bagi banyak orang. Oke. Itu video tentang Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Siapa Umar bin Abdul Aziz itu? Pemimpin Daulah Umayyah ke-8. Sebelum menjadi pemimpin Daulah Umayyah ke-8, beliau adalah gubernur Hijaz. Ketika diminta untuk menjadi khalifah Bani Umayyah yang ke-8, beliau senang apa sedih? Takut, khawatir, karena takut
tidak bisa menjadi pemimpin yang adil, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Kemudian ketika memimpin, sikap apa yang bisa kita teladani dari Umar bin Abdul Aziz? Jujur, adil, amanah, adil. Adil itu bagaimana sih? Sama rata, sama itu belum berarti harus sama semua ya. Adil itu ada posnya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, jujur itu apa? Bagaimana? Berkata yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, amanah. Bagaimana itu amanah? Dapat dipercaya. Contohnya, beliau membagikan seluruh harta di Baitul Mal itu kepada rakyat. Sampai apa tadi? Sampai Rakyat tidak ada yang menerima zakat karena saking makmurnya dia. Mereka saking makmurnya rakyatnya sehingga tidak menerima zakat lagi. Tidak ada yang mau dikasih zakat. Terus kira-kira Umar bin Abdul Aziz ini menjabat berapa tahun? Ada yang tahu? 24 tahun. Oh, berapa tahun? 2, di LKS 2,5 tahun. 25 tahun. Ya. Cuma sebentar. Umar bin Abdul Aziz itu menjabat cuma sebentar, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Kalian saya bagi menjadi 3 kelompok, jadi tiga anak. Kemudian saya mempunyai LKPD di sini ada beberapa kasus. Nanti kalian identifikasi kasusnya itu, kemudian menyambungkan dengan apa yang bisa kalian teladani dari Umar bin Abdul Aziz. Paham nggak? Ada yang ditanyakan? Kelompok 1 mana? Kedua, didiskusikan. Kemudian nanti kalau sudah selesai dipresentasikan. Dijelaskan ya apa yang didapatkan, bagaimana penyelesaian masalahnya. Kemudian nanti kelompok yang lain dengarkan, dan nanti kalau ada yang ditanyakan ke kelompok ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk solidaritas adil dan amanah. Itu semua itu kita ambil untuk meneladani sikap siapa sebutkan 3 fakta tentang Umar bin Abdul Aziz. Adil, Amanah. itu maksudnya siapa Umar bin Abdul Aziz itu? Saudara. Berhijrah, kemudian mengawal pembangunan Masjid Nabawi. Saudara Umar bin Khattab. Saudaranya Umar bin Khattab, betul. Daulah Umayyah 8. Khalifah Daulah Umayyah Yang ke-8. 8. Terus kemudian tadi sempat ada di video itu tentang kebijakan-kebijakan prestasinya Umar bin Abdul Aziz. Ada apa saja? Rakyat makmur. Membagikan seluruh hartanya ke Baitul Mal. Mengembalikan semua hartanya ke Baitul Mal. Kemudian ada kodifikasi hadis. Terus Menghapus diskriminasi dan kaum mawali. menghapus diskriminasi dan kaum mawali. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar ya. Tiap malam seringkali sudah saya ingatkan bahwa setiap malam itu harus belajar. Nggak ada PR. Tetap harus belajar menyiapkan bukunya. Ya, Ibu. Terima kasih. Saya akhiri